Oke, baiklah teman-teman sekalian. Kali ini saya ingin membagikan contoh-contoh soal yang kami susun bersama teman saya, Ana Farida, sesama pejuang CPNS ya. Kali ini kami ingin membahas contoh-contoh soal analis kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan. Oke, sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk terus dukung channel saya ini agar lebih bersemangat lagi membagikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, langsung saja nomor satu. Kebijakan yang mendasarkan keputusan tanpa proses analis kebijakan yang memadai disebut dengan. Oke, jawabannya yang pertama ini yaitu D. Ya, teman-teman, Ghost Policy Analysis. Untuk lebih lengkapnya nanti masalah pembahasan soal yang ada pada konten ini nanti saya bagikan di description untuk materi pembahasannya lebih lengkap nanti dalam bentuk PDF. Oke, terima kasih. Oke, untuk soal berikutnya, menurut William Endan, bentuk analisis kebijakan terdiri dari 3 kategori berdasarkan periode waktu, yaitu A. Prospektif, retrospektif, distributif, B. Prospektif, regulatif, distributif, C. Prospektif, retrospektif, terpadu, D. Regulatif, distributif, terpadu. Oke, jawaban yang untuk nomor 2 ini teman-teman yaitu C. Prospektif, retrospektif, terpadu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Mary S. Grindle ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri dari kecuali ya teman-teman, ada A. Letak pengambilan keputusan, B. Transparansi lembaga terkait, C. Derajat perubahan yang diinginkan, D. Kepentingan yang mempengaruhi. Oke, jawabannya di sini ya teman-teman, kecuali yaitu B. Transparansi lembaga terkait. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ketika pemerintah membuat suatu kebijakan publik, ketika itu juga pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Definisi kebijakan ini diungkapkan oleh A. Tate, B. Aston, C. Charlie, D. Anderson. Oke, jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 ini teman-teman yaitu B. Aston. Jadi ini adalah definisi dari kebijakan yang diungkapkan oleh Aston. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Oke, baiklah, nomor 5. Mungkin ini teman-teman sekalian sudah paham ya dengan soal ini. Sering muncul. Oke, hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah A. Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang Strip Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. Yang B. Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang Strip Perpu, Perpres, Peraturan Pemerintah, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Strip Kota. C. UUD 1945, Undang-Undang Strip Perpu, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Strip Kota. D. Undang-Undang 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Strip Perpu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Strip Kota. Oke, sudah sangat jelas ya teman-teman ya. Jawabannya di sini untuk nomor 5 yaitu A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, kali ini nomor 6. Dokumen yang ringkas dan netral
yang fokus kepada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambilan kebijakan yang memaparkan alasan rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan disebut A. Policy paper, B. Policy brief, C. Policy memo, D. monograph. Oke, jawaban yang untuk nomor 6 ini yaitu B. Policy brief. Oke, diingat ya teman-teman. Mana tahu nanti muncul di soal SKB. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. 4 fase dalam perumusan masalah menurut Wimmer dan Vining kecuali ya teman-teman, yaitu A. problem searching, B. problem definition, C. problem solving, D. problem specification, E. problem sensing. Oke, yang di sini yang ditanyakan kecuali itu yang paling tepat adalah C. problem solving. A, B, D, dan E itu termasuk dalam 4 fase yang dimaksud oleh Wimmer dan Vining. Oke, diingat ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Data menurut skala pengukuran dibagi menjadi 4 kecuali A. data rasio, B. data interval, C. data nominal, D. data ordinal, dan E. data panel. Yang ditanyakan di sini kecuali, jadi skala pengukuran yang tidak termasuk yaitu E. data panel. Mana data rasio, data interval, data nominal, data ordinal itu termasuk dalam skala pengukuran yang dimaksud ya kawan-kawan. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9. Oke, nomor 9. 3 elemen penting dalam sistem kebijakan publik menurut Dan adalah A. lingkungan kebijakan, kebijakan publik, pelaku kebijakan, B. analis kebijakan, aktor kebijakan, lingkungan kebijakan, C. adopsi kebijakan, penetapan prioritas kebijakan, evaluasi kebijakan, D. proses pembuatan kebijakan, tuntutan kualitas pembuatan kebijakan, struktur pembuat kebijakan. Jawaban yang paling tepat di sini yaitu A. Mana 3 elemen penting yang dimaksud, 3 elemen penting dalam sistem kebijakan yang menurut Dan yaitu lingkungan kebijakan, kebijakan publik, pelaku kebijakan. Oke, diingat ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, nomor 10. Oke, ini untuk soal nomor terakhir ya teman-teman, nomor 10. Murdoch menyatakan perlunya memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijakan. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. A. aspek lingkungan, aspek politik, aspek ekonomi. B. aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kelembagaan. C. aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial. Atau D. aspek kesejarahan, aspek lingkungan, aspek kelembagaan. Oke, yang paling tepat di sini jawabannya teman-teman yaitu D. Di mana 3 aspek yang perlu diperhatikan menurut Murdoch itu yaitu aspek kesejarahan, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan. Oke, sekian teman-teman untuk contoh-contoh soal jabatan fungsional analis kebijakan yang mungkin jarang teman-teman dapat di channel-channel lain. Soalnya ini jabatan yang sangat jarang memberi ada jarang yang bahas soal-soal tentang jabatan fungsional analis kebijakan. Jadi untuk video-video berikutnya jangan lupa nanti tetap dukung channel saya agar lebih bersemangat ngumpulin soal-soal
yang akan saya bagikan nanti. Semoga bermanfaat ya teman-teman, materi-materi yang saya bagikan. Nanti untuk lebih lengkapnya, nanti masalah pembahasan ada bentuk PDF di link description. Silakan dibaca teman-teman. Terima kasih.